Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam waktu 15 menit ini saya akan berbagi mengenai satu topik yang berjudul memahami mujizat Tuhan secara Alkitabiah. Saya mau sampaikan di awal bahwa saya pribadi sangat percaya mujizat Tuhan. Tentu Bapak Ibu sekalian juga sangat percaya akan mujizat Tuhan. Hanya kalau saya pelajari dari kehidupan gereja mula-mula dibandingkan dengan kehidupan kekristenan saat ini, mulai terjadi perubahan dalam hal kualitas dari mujizat. Sehingga kata mujizat saat ini mulai diencerkan. Ya Bapak Ibu, tanda kutip ya, kata mujizat itu sudah diencerkan. Nah oleh sebab itu saya berdoa melalui bagian yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian akan memberikan pengertian, akan memberikan satu pemahaman mengenai mujizat secara pandangan Alkitabiah yang benar. Yang pertama, mujizat terjadi berdasarkan waktunya Tuhan. Dengarkan baik-baik, mujizat terjadi berdasarkan waktunya Tuhan. Ada satu bagian di dalam Alkitab yang tentu Bapak Ibu tahu semua. Ini merupakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana. Bapak Ibu tahu saat itu mereka kehabisan anggur. Dan tentang masalah saat itu mereka kehabisan anggur, di sana juga ada Maria ibunya Yesus. Lalu Maria memahami saat itu persoalan terjadi dalam pesta itu kehabisan anggur. Lalu Maria menginformasikan, memberitahu kepada Yesus. Tetapi kita harus pelajari apa yang terjadi dan bagaimana respon Yesus setelah Maria sebagai ibunya memberitahu bahwa dalam pesta itu ada satu masalah kehabisan anggur. Kalau nanti saudara baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, apa yang dikatakan Yesus kepada Maria? Di situ Yesus katakan, kalau Anda baca dalam terjemahan New King James, Yesus tidak menyebut Maria dengan sebutan atau panggilan ibu. Tetapi Yesus menyebut Maria dengan panggilan wanita. Hai wanita. Kalau saudara baca dalam satu terjemahan juga mengatakan, hai wanita, apakah hubungannya antara aku dan engkau? Ini satu statement yang kalau kita melihat dari kacamata etika antara hubungan anak dan orang tua ini kurang baik ya. Tapi Yesus katakan, hai wanita, apakah hubungannya aku dan engkau? Lalu Yesus katakan, waktuku belum tiba. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan bagian Yohanes pasal 2 itu, mengapa Maria menyampaikan informasi persoalan yang terjadi di acara pesta di Kana itu kepada Yesus? Karena Maria, dia berpikir, saya ibunya, saya harus beritahu kepada Yesus, karena Yesus anaknya. Pasti saat saya memberitahu masalah ini kepada Yesus, pasti Yesus dengan segera melakukannya. Bapak Ibu sekalian, tetapi Anda perhatikan, Yesus berkata, waktuku belum tiba. Kenapa harus Yesus mengatakan seperti itu? Waktuku belum tiba. Artinya begini Bapak Ibu, Yesus ingin melakukan mujizat, tapi dia tidak mau ada campur tangan manusia, ada intervensi manusia. Meskipun Maria adalah ibunya sendiri. Tetapi Yesus tidak mau perihal dia melakukan mujizat ada campur tangan, intervensi dari Maria sebagai ibunya. Yesus katakan, waktuku belum tiba. Kalimat ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ajari kepada saya. Nah, berbeda dengan kehidupan kita saat ini dan juga saya alami Bapak Ibu, di dalam pengalaman saya dalam terjun dalam pengembalaan sejak 94
Saya banyak melakukan program A, program B, kegiatan A, kegiatan B. Saya cukup banyak mengadakan acara demi acara yang ujung-ujungnya pasti bertema tentang mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya membaca satu kutipan dari Dr. Martyn Lloyd-Jones. Beliau ini adalah pengkhotbah evangelical dari Inggris. Di kutipan Dr. Martyn Lloyd-Jones, beliau menulis seperti ini. Kita tidak pernah menemukan para rasul mengumumkan bahwa beberapa hari lagi mereka akan mengadakan pelayanan kesembuhan. Mengapa? Karena mereka tidak tahu kapan itu terjadi. Bukan mereka yang memutuskan dan bukan mereka yang mengendalikan. Bapak Ibu, saya percaya mujizat Tuhan. Tapi seringkali perihal mujizat Tuhan kita coba memprogramkan. Kita buat agenda. Tanpa disadari kita coba, khususnya kita sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, kita coba membuat satu acara yang bertema tentang mujizat Tuhan, alami mujizat Tuhan. 3 hari, mengundang banyak orang datang dalam acara tersebut. Saya lakukan itu semua. Nah, tanpa disadari kita mulai mengatur dengan jadwal program-program kita. Bapak Ibu sekalian, mujizat itu terjadi bukan berdasarkan kemauan program acara-acara yang kita buat. Bukan berdasarkan timingnya kita sebagai manusia. Tapi mujizat Tuhan terjadi berdasarkan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita sebagai pendeta, sebagai rekan sekerja Kristus, katakan sebagai hamba Tuhan, kita hanya rekan sekerja Kristus. Bukan berarti Tuhan harus mengikuti kemauan selera kita, tapi kita belajar menundukkan diri kita sesuai dengan kemauan selera dan program Tuhan. Dengarkan baik-baik, good program belum tentu God program. Good idea belum tentu God idea. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memahami akan hal ini. Saya senang sekali di satu bagian ayat-ayat dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang akan menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36 ini luar biasa. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia bagi kemuliaan sampai selama-lamanya. From Him, by Him, dan for Him. Jadi kita percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tapi saya belajar dari Yohanes pasal yang kedua. Mujizat terjadi bukan berdasarkan agenda, program, jadwal kita sebagai hamba Tuhan atau pendeta. Tapi mujizat terjadi berdasarkan waktu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mujizat terjadi karena kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Mujizat terjadi karena kedaulatan Tuhan. Masih dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 8, Bapak Ibu tahu di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan di kolam Bethesda itu banyak orang sakit. Tapi kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 5, hanya satu orang yang mengalami kesembuhan. Ada seorang yang sakit sudah 38 tahun lamanya. Nah Bapak Ibu, saya yakin orang-orang banyak yang di tempat tersebut, mereka juga mengharapkan kesembuhan. Mereka mengharapkan supaya Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi kenapa dalam Yohanes 5 ayat 5-8 hanya pria ini yang mengalami kesembuhan? Mungkin kita dengan perspektif manusia kita mengatakan Tuhan gak adil. Seharusnya bukan hanya pria itu yang disembuhkan Yesus, tapi semua yang sakit di kolam Bethesda juga disembuhkan oleh Yesus. Nah Bapak Ibu, saya percaya buat Yesus menyembuhkan satu orang dan banyak orang itu bukan persoalan. Tapi kenapa hanya satu orang yang disembuhkan oleh Yesus? Jawaban sederhananya,
jawaban sederhananya, itu suka-suka Tuhan. Artinya yang saya katakan, mujizat terjadi karena kedaulatan Tuhan. Mujizat terjadi berdasarkan kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar percaya. Kalau memang sudah waktunya dan kita percaya punya Tuhan yang berdaulat, kapanpun, dimanapun, situasi apapun hidup saudara dan saya percaya saudara dan saya akan mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, cepat saja. Yang ketiga, mujizat terjadi tidak dengan pola, cara tertentu. Sekali lagi, mujizat terjadi tidak dengan pola, cara tertentu. Di dalam Alkitab banyak diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat terhadap orang-orang sakit. Beberapa rasul-rasul juga di gereja mula-mula melakukan pelayanan kesembuhan mujizat, tetapi yang saya amati, mereka tidak terkotak terpola dengan satu metode. Nah, berdasarkan pengalaman saya tidak katakan kepada yang lainnya, saya saja Bapak Ibu. Dulu mindset saya berpikir, kalau saya ingin mendoakan orang sakit supaya orang sakit itu bisa mengalami kesembuhan, saya selalu bergantung dengan botol yang di dalamnya ada minyak yang saya katakan minyak urapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dulu kalau saya melayani, ya apalagi dalam acara-acara tertentu, 2 malam, 3 malam, saya merasa kalau tidak ada botol kecil yang di dalamnya ada minyak, yang saya sebut dulu minyak urapan, rasanya kurang mantep Bapak Ibu. Ini pribadi saya Bapak Ibu. Artinya saya mulai membatasi mujizat Tuhan dengan satu pola, yaitu melalui minyak yang kita sebut minyak urapan. Nanti satu sesi saya akan bahas mengenai minyak urapan ini Bapak Ibu. Tapi yang saya pelajari dari pelayanan Yesus Markus 7 ayat 31 sampai 35, di situ Yesus mendoakan seorang yang tuli, yang gagap. Anda pelajari di situ pola Yesus. Ia meletakkan tangannya atas orang itu, lalu apa yang dilakukan Yesus Bapak Ibu? Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus mengatakan, Efata, terbukalah. Dan di dalam Markus 7 ayat yang ke-35, maka terbukalah telinga orang itu. Kalau kita mengkotakkan satu cara, sangat kerdil sekali pemahaman kita Bapak Ibu. Kenapa kita tidak mengikuti pola Yesus? Itu Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin ada berkata, oh kalau kita lakukan cara itu nggak sopan. Itu kan Yesus. Nah, sering kita mengajarkan apapun yang dilakukan Yesus, kita harus lakukan. Nah, dalam konteks pelayanan, Yesus melakukan pelayanan kesembuhan mujizat dengan cara ini. Seharusnya kita lakukan. Tapi kenapa kita batasi perihal pelayanan kesembuhan mujizat dengan satu metode, dengan satu cara? Dalam Markus 8 ayat 22 sampai 25 pun ada sesuatu yang Yesus lakukan ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ ada seorang buta Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu, ya. Kalau saya baca ini, ya saya agak, wah ini cara, ini rasanya juga kurang cocok ya kalau kita lakukan. Nanti gak sopan, gak ada etika, ya. Ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi, perhatikan. Ia meludahi mata orang itu dan singkatnya, orang itu mengalami kesembuhan. Ada lagi di bagian lain, dia buang ludah ke tanah, diaduk-aduk ludah itu, lalu tempelkan di bagian mata muka dari orang yang sakit. Ini Yesus. Ya, kalau kita mau ikuti teladan Yesus, ya ikuti juga pola pelayanannya. Tapi kenapa saya dulu mengkotakkan dalam pelayanan mujizat dengan satu cara metode, yaitu selalu dengan minyak urapan. Beberapa rasul, ya, kisah 5, 15 sampai 16, kisah Rasul 5 maksud saya, ayat 15, 16, melalui bayangan Petrus, banyak orang yang disembuhkan. Dorcas, Tabita dibangkitkan. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus hanya berlutut berdoa.
Ia tidak mengeluarkan satu botol yang di dalamnya ada minyak yang disebut minyak urapan. Petrus hanya berlutut dan berdoa, lalu dia hanya melihat, menyentuh bagian tubuhnya Dorcas Tabita. Apa yang terjadi? Dorcas Tabita mengalami kebangkitan yang luar biasa. Dia hidup, Bapak Ibu. Dalam Kisah 19 ayat 11 sampai 12, Paulus menggunakan sapu tangan atau kainnya dan mujizat-mujizat terjadi. Jadi saya merenungkan Bapak Ibu bahwa rasul-rasul melakukan mujizat dalam konteks gereja mula-mula begitu powerful. Tapi berbeda dengan kekristenan saat ini, dan juga ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan sekali lagi, saya 100% bahkan 1000% percaya mujizat Tuhan masih terjadi dan terus terjadi. Tapi kita harus belajar, ada 3 poin tadi. Yang pertama, mujizat terjadi berdasarkan waktunya Tuhan. Kita nggak bisa mengagendakan, membuat program, ya, sesuai dengan selera dan kemauan kita. Kita harus belajar menundukkan diri, semua program pelayanan kita sesuai dengan program dan rencananya dari Tuhan. Yang kedua, mujizat terjadi karena kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, mujizat terjadi tidak dengan pola atau cara tertentu. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan satu ayat, Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. According to the power that works in us. Ada dorongan kuasa yang bekerja luar biasa. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saya berdoa melalui renungan atau khotbah yang singkat ini paling tidak memberikan satu perubahan paradigma. Mungkin sedikit mengganggu, menggelitik apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mendengar topik ini, Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar, punya kerendahan hati untuk terus belajar dan open-minded. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Soli Deo Gloria. Shalom.